Segala kebutuhannya Tuhan pakaikan dia. Tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kamu yang mengenal Tuhan, bagaimana hidupmu dari nol, yang melarat, yang hidup tak berpengharapan, tidak ada tujuan hidup, tapi bertemu dengan Yesus yang mengubah hidupmu. Tentunya engkau pribadi harus menjaga itu. Mereka yang kau berteman dengan mereka tidak kenal Yesus. Mereka tidak tahu janji Tuhan bagaimana mengubah hidup mereka. Dan itulah pribadi harus menjaga. Menjaga hati Tuhan ketika diberkati. Ketika Tuhan sudah siapkan ini dan itu, Tuhan cukupkan segala kehidupanmu, dan bukan mulai berseri-seri. Engkau mulai menikmati berkat-berkat Tuhan. Semakin engkau harus menjaga hati Tuhan, bukan engkau menyakiti hati Tuhan. Seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Semakin kita diberkati, kita semakin lupa dan bersyukur kepada Tuhan. Tenagamu Tuhan butuh, uangmu Tuhan butuh, istrimu Tuhan butuh, anak-anakmu Tuhan butuh, gajimu Tuhan butuh, hartamu Tuhan butuh. Kalau engkau memberi itu dengan tulus di hadapan Tuhan, itulah engkau menjaga hati Tuhan. Kalau engkau berkhianat, engkau tidak mensyukuri apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup. Yudas sebagai seorang pemberontak, dia dikejar oleh tentara-tentara Romawi, tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia menjadi seorang murid. Tapi Yudas tetap bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat. Bapak Ibu, mari kita selektif menjaga hati Tuhan. Kalau kita bergaul sekitar orang-orang yang tidak kenal Tuhan, yang hidup dalam dosa dan kejahatan, cepat atau lambat kita akan menjadi Yudas. Kita tidak setia. Kita akan dihancurkan oleh pergaulan itu sendiri. Yudas hancur karena pergaulan. Dia main bola. Di sini dia manis, dan di belakang apa kata Yudas. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan mau di mana saja kita berlaku sebagai kekasih-kekasih Allah. Mau di gereja memang yes, di rumah yes, di tetangga yes, kekasih Allah, bukan begundal Allah. Saya umur 27 tahun, saya tinggal ke semua yang bersyukur. Saya bisa juga bersyukur. Menjaga hati Tuhan itu tidak gampang. Kita harus menjadi Yudas. Ada hamba Tuhan yang menyandang gelar tak menjadi Yudas. Mereka sudah sarjana teologi tak menjadi Yudas. Sudah master, sudah dokter. Ada banyak dokter teologi yang habis. Yudas sebagai seorang rasul, tiap hari makan minum dengan Yesus, tapi dia main dua kali. Bapak Ibu, saya selalu ingatkan Bapak Ibu, dari jemaat yang setia. Setia jaga hati Tuhan. Bukan setia dengan pendeta. Saya butuh kelemahan. Saya butuh belajar setia. Setia jaga hati. Supaya apa? Jangan engkau terjebak dengan pergaulan. Engkau tidak bisa membedakan. Engkau tidak bisa mensyukuri bagaimana Tuhan mengubah hidupmu, sehingga pada akhirnya hidupmu lucu. Kita mau belajar untuk tetap setia pada Tuhan sampai akhir hidup kita. Jaga hati Tuhan. Jangan sampai kita seperti Yudas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dengan siapa kita sharing? Dengan siapa kita diskusi? Dengan siapa kita bicara? Hati-hati. Hati-hati. Menjelang hari Tuhan, dan sampai kita seperti Yudas, tidak sempat menikmati keselamatan. Petrus akui dia menyangkal, tapi ketika dia lihat salib, darah Yesus mengalir, Yesus bangkit, akhirnya Petrus menyerahkan diri. Waktu Tuhan menampakkan Tuhan Yesus kepada Petrus, Petrus hanya tanya Petrus, karena Petrus bilang, Tuhan saya hampir tidak dapat setia dengan Tuhan. Karena Petrus sudah buat komitmen, saya mau setia dengan Tuhan sampai akhir hidup saya. Tapi pada ketika datang tantangan, Petrus menang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mencari hati Tuhan itu lebih penting daripada menyenangkan hati kita. Banyak anak-anak muda sekarang ini, banyak orang Kristen sekarang ini lebih memilih pergaulan daripada memilih untuk beribadah. Itu fakta. Di Kupang sana sudah tidak ada lagi ibadah pemuda remaja. Semuanya ibadah di tempat rekreasi yang namanya TGP. Macam-macam itu namanya. Dulu nongkrong di situ. Makanya di Kupang sudah banyak para curang.